Kisah nyata yang bakalan gua ceritakan itu bersumber dari satu tempat di mana lo semua terperangkap di tempat ini dan lo nggak bisa kabur. Tempatnya ini adalah tubuh lo sendiri. Yap, bener banget. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 1917, ada seorang pria berusia 18 tahun bernama Adam Rainer sedang mendaftarkan diri sebagai tentara sukarela untuk negaranya di Austria. By the way, seperti yang lo udah tahu, pada tahun 1917 di dunia ini sedang dilanda sebuah peristiwa besar yang bernama Perang Dunia Pertama. Adam sebagai warga negara yang baik ingin dong ya membela negaranya, tapi pada saat dia mendaftar, dia ditolak mentah-mentah. Ternyata yang menjadi penyebab utama Adam ditolak adalah walaupun dia udah berumur 18 tahun, walaupun dia sehat fisik dan mental, tinggi badannya dia itu cuman 122 cm aja. Sedangkan batas minimal tinggi badan untuk ikutan militer adalah 147 cm. Bisa dibilang Adam kurang banyak nih tinggi badannya. Sekedar info ya, Adam ternyata mengidap suatu sindrom yang bernama dwarfisme. Buat yang belum tahu, dwarfisme adalah sebuah sindrom yang membuat tumbuh kembang tinggi badan seseorang menjadi terhambat. Walaupun begitu, semangat dia untuk membela negara tidaklah pudar. Di tahun selanjutnya, Adam ikutan lagi nih tes militer. Sayangnya tinggi badannya masih belum bisa juga mencukupi dan ujung-ujungnya Adam ditolak lagi untuk yang kedua kalinya. Pada momen ini, Adam mulai menyerah dengan mimpinya. Dia udah nggak ngotot lagi untuk tes militer karena pada kenyataannya tubuhnya itu emang tidak bisa membuat dirinya tes militer. Ya udah deh, selepas tes militer, dia melanjutkan lagi kehidupannya, beraktivitas seperti biasa. Nah, nggak banyak nih cerita soal kehidupan pribadinya Adam. Walaupun begitu, ada satu keunikan yang terjadi pada saat dia berumur 21 tahun. Jadi pada saat itu tubuhnya Adam itu kayak tumbuh dengan tidak proporsional. Maksudnya adalah walaupun tinggi badannya cuma 120 cm, kakinya dia itu gede banget. Dia bahkan pakai sepatu yang seukuran dengan orang yang tingginya 180 cm. Ini kan ada aneh ya, karena kalau dia badannya pendek seharusnya pakai sepatunya yang agak kecil, yang ukurannya ya kecil. Kok ini malah sepatunya itu gede banget. Selain itu juga telapak tangannya itu bener-bener membesar sampai-sampai lengannya dia jadi kayak kelihatan kecil. Bisa dibilang pada umur ini tubuhnya Adam jadi rada aneh karena kaki dan tangannya itu membesar tapi tinggi tumbuhnya itu masih pendek. Sampai pas tahun selanjutnya tubuhnya Adam tahu-tahu berubah menjadi tinggi. Jadi pada saat dia berumur 22 tahun, tingginya dia yang tadinya 120 cm-an sekarang berubah menjadi 130 cm-an. Dalam satu tahun itu ternyata Adam tumbuh tinggi sekitaran 9-10 cm. Dia seneng banget dong karena setelah dia putus asa masalah tinggi badannya, sekarang dalam satu tahun terakhir dia bertambah tinggi. Tapi di sini nih keanehannya, tiap tahun tinggi badannya Adam ini terus bertambah sampai pada saat dia berusia 32 tahun tinggi badannya itu mencapai 218 cm. Yang artinya dalam 10 tahun terakhir tinggi badannya dia itu bertambah sebanyak kurang lebih 100 cm atau 1 meter. Adam yang tadinya dijuluki sebagai orang cebol ya, pada masa itu langsung dijulukin sebagai salah satu orang yang paling tinggi di dunia. Gara-gara keanehan dan keajaiban ini juga Adam menjadi terkenal dan diundang ke berbagai macam acara untuk berbagi cerita. Walaupun begitu, dokter-dokter yang mendengar atau melihat kondisinya Adam ini merasa aneh dan curiga karena kok bisa dia menjadi tinggi banget. Dokter merasa aneh karena dwarfisme itu adalah sebuah sindrom yang sifatnya itu keturunan dan juga permanen. Di lain hal, kebanyakan laki-laki itu udah nggak numbuh tinggi lagi di umur 21 atau 22 tahun. Entah kenapa tinggi badannya Adam itu malah bertambah secara signifikan di umur yang seharusnya dia nggak bertambah tinggi. Nah dari sini dokter tuh kayak curiga dan rada bingung juga, kayak apa yang sebenarnya terjadi.
Pada sekitaran tahun 1932 atau pada saat Adam berumur 33 tahun, seorang ahli bedah otak yang kita sebut saja sebagai Fulan itu mengirimkan proposal nih ke Adam. Isi dari proposalnya ini adalah Fulan kayak meminta izin kepada Adam untuk membedah tubuhnya, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuhnya Adam. Dikarenakan kepo juga, Adam setuju nih dengan proposal ini. Setelah dibedah dan diteliti lebih lanjut, Fulan menemukan kalau Adam ternyata mengalami sebuah kelainan yang bernama akromegali. Buat yang belum tahu, akromegali kurang lebihnya adalah sebuah penyakit di mana terdapat tumor jinak di dalam kelenjar pituari otak. Nah, kelenjar pituari otak ini salah satu fungsinya adalah mengatur sekresi hormon pertumbuhan. Ketika tumor tumbuh atau terbentuk di sini ya, salah satu akibatnya adalah hormon pertumbuhan itu menjadi terhambat, tidak terkendali, atau bisa jadi berlebih. Dalam kasusnya Adam, awalnya dia emang terlahir dengan sindrom dwarfisme karena ada faktor keturunan juga nih. Tapi setelah dia menjalani kehidupan, mungkin di sekitaran pada saat Adam berumur 20 tahunan, tumor muncul di kelenjar pituarinya. Alhasil Adam mengalami lonjakan pertumbuhan di badannya, sehingga dalam waktu 1 tahun aja badannya dia itu bertambah tinggi sekitaran 10 cm. Begitu terus 10 cm per tahunnya, sampai-sampai pas 10 tahun selanjutnya total pertambahan tinggi badannya itu mencapai 100 cm. Nah, kalau lo berpikiran, wah enak dong ya, gara-gara sakit tinggi badannya jadi bertambah nih. Tunggu dulu ya, namanya juga sakit, pasti sakit. Fulan waktu itu menjelaskan lebih lanjut. Dia bilang kalau tumornya ini dibiarkan begitu aja, selain bisa berakibat fatal, efek sampingnya adalah tubuhnya Adam bakalan terus tumbuh. Bisa jadi seiring waktu berjalan, Adam semakin tinggi lagi badannya, atau badannya itu bisa tumbuh secara tidak proporsional. Yang jelas dua hal ini bisa berakibat fatal di kemudian hari. Maka dari itu Fulan menyarankan Adam untuk mengangkat tumornya. Adam pun menyetujui saran dari Fulan dan ya udah deh langsung dijadwalkan untuk operasi. Sayangnya walaupun tumornya udah diangkat, efeknya itu terlanjur permanen. Pasalnya setelah operasi tubuhnya Adam itu masih aja terus tumbuh. Gara-gara ini juga fungsi penglihatan dan juga fungsi pendengarannya Adam itu semakin lama semakin berkurang. Jantungnya Adam juga semakin lama semakin lemah karena setiap hari jantungnya itu bekerja semakin keras tuh memompa darah di tubuh yang semakin harinya semakin membesar. Selain itu juga walaupun Adam memang tinggi badannya, dia sekarang menjadi tumbuh bongkok karena tulang belakangnya itu semakin lama nggak kuat menopang tubuhnya sendiri. Alhasil sekitaran 20 tahun setelah operasi, Adam udah nggak bisa berdiri tegak lagi. Dia selalu aja tiduran lemas atau paling mentok juga duduk lemas. Dikarenakan kondisinya terus memburuk, pada tanggal 4 Maret tahun 1950, pada saat Adam berumur 51 tahun, dia pada akhirnya meninggal dunia. Pada saat Adam meninggal, Adam memiliki tubuh setinggi 238 cm. Pada bulan Desember tahun 2019, di sebuah daerah yang bernama Arakan Cotabato di negara Filipina, hiduplah remaja cantik berusia 14 tahun yang bernama Raizel Grace Calago dan saudara kembarnya yang kita sebut saja sebagai Fulana. Selain cantik, Raizel dan Fulana dikenal sebagai gadis yang penurut, ramah, dan memiliki banyak teman di sekolahnya. Mereka tumbuh dan dibesarkan oleh keluarga yang sederhana namun juga berkecukupan. Bisa dibilang Raizel dan Fulana ini hidup di keluarga yang normal lah. Nah, diketahui Raizel memiliki passion atau ambisi di dunia kecantikan. Sejak remaja, Raizel bercita-cita tuh untuk menjadi juara di kompetisi Miss Filipina. Sekedar info ya, kontes kecantikan di negara Filipina itu udah kayak makanan sehari-hari. Hampir 70% penduduk di Filipina selalu aja mengikuti setiap acara kontes kecantikan. Entah itu cuma sekedar menonton ataupun juga berpartisipasi. Level kontes kecantikannya ini juga komplit banget nih, mulai dari kontes kecantikan level kabupaten sampai level nasional.
semuanya ada tuh kontes kecantikannya. Bisa dibilang di negara Filipina, kontes kecantikan itu udah menjadi obsesi tingkat nasional. Nah, namanya juga orang tuanya Raisel itu mendukung dong hobi, obsesi, dan ambisinya dia yang ingin menjadi Miss Filipina. Waktu itu orang tuanya kayak memasukkan Raisel ke kursus modeling, kursus fashion, dan juga kursus kecantikan. Selain itu juga orang tuanya selalu aja mempartisipasikan Raisel di kontes kecantikan di berbagai macam level. Orang tuanya benar-benar full support kepada Raisel karena selain anaknya punya ambisi, dia juga potensi nih. Raisel termasuk remaja yang good looking dan memiliki badan yang body goals. Sampai pada suatu malam tiba-tiba aja Raisel mengalami ruam dan gatal. Awalnya ruam dan gatalnya ini hanya terjadi di kaki dan tangannya aja. Tapi semakin lama ruam dan gatalnya itu menyebar sampai ke wajahnya. Bahkan ya ruamnya itu ngebuat bercak merah di wajahnya. Dan kalau disentuh itu rasanya perih banget. Dirasa ada yang gak beres, Raisel minta tolong dong ke orang tuanya untuk dibawa ke dokter yang ada di klinik. Pas sampai di sana, dokter bilang kalau Raisel mungkin mengalami alergi. Dan mungkin penyebabnya adalah salah makan, debu, atau terkena gigitan serangga. Dokter pun meresepkan obat alergi dan juga obat salep untuk Raisel gunakan. Sampainya di rumah, Raisel minum nih obat alergi dan juga mengoleskan obat salep di seluruh bagian yang ruam dan gatal. Harapannya adalah semoga aja di kemudian hari ruam dan gatalnya itu menjadi membaik, bahkan juga menghilang bekasnya. Besok harinya pas dia baru bangun tidur, dia lihat nih tangan dan kakinya. Ternyata beneran tuh gatal-gatalnya udah menghilang, tapi ya ruamnya masih ada. Ya udah deh, pagi itu dia bangun tidur dan menuju ke kamar mandi untuk bercermin. Pas lagi melihat cermin, Raisel langsung kaget, teriak, dan nangis kejer. Orang tuanya yang mendengar teriakannya Raisel ini buru-buru dong ke kamar mandi. Pas mereka sampai di kamar mandi, mereka juga kaget, kayak nggak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di momen ini yang mereka lihat adalah Raisel wajahnya berubah menjadi penuh keriput seperti nenek-nenek yang berumur 50 tahun. Sebagai gambaran, ini adalah foto Raisel pada saat dia sebelum sakit. Dan setelah dia sakit dan berobat ya, ini adalah foto dari Raisel. Mungkin lo berpikiran kalau dua foto ini adalah dua orang yang berbeda. Well, pada kenyataannya dua foto ini adalah satu orang yang sama. Pada saat orang tuanya Raisel melihat penampilannya Raisel berubah dalam satu malam, mereka kayak nggak percaya gitu. Kayak what? Apa yang sebenarnya terjadi? Secara gimana caranya Raisel itu berubah menjadi tua dalam semalam? Raisel pun juga bingung dan panik karena penampilannya itu dia sekarang menjadi lebih tua dari ibunya sendiri. Dalam kepanikan ini ya, orang tuanya Raisel berusaha tuh menenangkan situasi. Waktu itu mereka berpikiran, mungkin dokter yang kemarin itu salah ngasih obat. Kita mesti segera pergi ke dokter itu lagi. Dan pas mereka sampai ke klinik yang kemarin, dokternya juga bingung. Karena kok bisa Raisel berubah dalam semalam tuh gimana? Dokter langsung cek lagi tuh obat alergi dan juga obat salepnya yang dia resepkan kemarin. Pas dia cek, gak ada yang salah nih dengan obatnya. Dokter bilang kalau obatnya ini termasuk ke obat yang sangat aman, yang sangat generik, yang gak ada efek sampingnya, dan biasa juga diresepkan oleh dokter-dokter yang lainnya. Bisa dibilang obatnya ini adalah obat pertama yang biasa diberikan untuk mengatasi pasien yang sakit akibat alergi. Dokter pun akhirnya menunjuk Raisel ke dokter spesialis karena dokter di klinik yakin apapun yang terjadi kepada Raisel bukanlah salah obat, melainkan sesuatu yang aneh. Begitu sampai ke dokter spesialis di rumah sakit besar, Raisel langsung diambil darahnya, diambil sampelnya, pokoknya dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam lagi. Nah, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dokter spesialis membutuhkan waktu yang cukup lama karena mereka juga baru pertama kali nih melihat suatu kondisi medis yang benar-benar aneh. Sambil menunggu hasil pemeriksaan, uji lab, dan lain sebagainya, Raisel beserta dengan keluarganya itu berusaha untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dan disinilah bagian yang paling berat untuk Raisel. Tetangga dan orang-orang yang tinggal dekat dengan Raisel itu semuanya kaget karena Raisel sekarang tidak seperti Raisel yang mereka kenal. Orang-orang ada yang prihatin atau empati kepada Raisel, tapi ada juga yang diam-diam atau secara terang-terangan julid-julid kepada Raisel. Teman-temannya Raisel yang tadinya memuji kecantikannya dia sekarang malah menjadi
membuli kondisinya Raizel. Ada yang bisik-bisik kalau Raizel kena kutukan, kena santet, kena ilmu gaib, atau bahkan kena azab dari Tuhan. Dikarenakan banyak banget omongan yang gak enak ya, Raizel itu akhirnya menjadi down dan insecure banget. Setiap kali keluar rumah dia selalu aja memakai masker dan juga menutupin wajahnya sebisa mungkin karena dia malu dengan kondisi tubuhnya. Bahkan dia sempat gak mau pergi sekolah karena dia sama sekali gak pede dengan dirinya sendiri. Apalagi Raizel ini pada dasarnya adalah remaja wanita berumur 14 tahun yang lagi masa-masanya mengolah kecantikannya. Sekarang dalam semalam kecantikannya tuh menghilang. Makin kena lagi tuh mentalnya Raizel. Dan yang lebih parahnya lagi adalah seiring berjalannya waktu, Raizel juga notice kalau kondisi fisiknya juga semakin lama semakin melemah. Dia jadi sering duduk, sering sakit punggung, sering mudah lemes, kayak energi di tubuhnya tuh dikit banget. Jadi kayak beneran orang yang udah jompo. Semakin bingung dong Raizel karena pikirannya dia masih berumur 14 tahun, tapi kenapa tubuh dan penampilannya udah berusia 40 tahun. Dan juga kok bisa semuanya terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat. Kayak apa yang sebenarnya terjadi? Pada bulan Mei tahun 2021, setelah 2 tahun Raizel hidup dalam ketidakpastian dan kegelisahan, ada nih satu acara televisi yang membuat segmen khusus yang ngebahas tentang kondisinya Raizel. Segmen khususnya ini bisa dibilang kayak ada banyak dokter yang berkomentar dan juga memberikan diagnosisnya terhadap penyakitnya Raizel. Dari satu segmen ini diambil tuh satu kesimpulan bahwa apa yang sebenarnya terjadi terhadap Raizel merupakan sebuah sindrom yang memang sangat langka, aneh, dan juga masih misterius. Sindromnya ini sering disebut sebagai sindrom penuaan dini. Sedikit info, sesuai namanya, sindrom penuaan dini adalah sebuah sindrom yang membuat tubuh seseorang itu menjadi tua dalam waktu yang singkat atau tidak sesuai dengan usianya. Entah karena apa ya, tubuhnya orang ini kayak tumbuh terlalu cepat dan saking cepatnya tubuhnya itu menjadi tua walau usianya masih muda. Dan biasanya sindrom penuaan dini juga diikutin sama penyakit penyerta yang biasa dialamin sama orang yang udah tua. Contoh penyakit penyertanya ini adalah osteoporosis, lemah organ tubuh, katarak, hilang daya ingatan, dan ya penyakit umur tua lainnya lah. Celakanya adalah sampai sekarang masih belum diketahui secara persis apa yang menyebabkan seseorang tahu-tahu mengidap sindrom penuaan dini. Bahkan kecil sekali kemungkinannya untuk ditemukan obatnya karena pada dasarnya lo nggak bisa ngebuat tubuh lo ini itu menjadi muda kembali. Lo nggak bisa tuh membuat jantung, paru-paru, kulit, atau organ tubuh lainnya menjadi muda 20 atau 30 tahun. Gua nggak tahu ya perkembangan dunia medis sekarang atau kedepannya persisnya tuh gimana. Tetapi sejauh pengetahuan gua, nggak ada nih obat yang lo minum tahu-tahu badan lo literally berubah menjadi remaja lagi. Setahu gue nggak ada ya. Dokter-dokter dalam segmen acara tadi itu cuma bisa menyarankan sebaiknya Raizel mungkin menjalani terapi hormon dan juga mengubah gaya hidupnya yang sesuai dengan kondisi umur tubuhnya. Pada tahun 1957 ada sebuah keluarga besar yang tinggal di Hexham, Northumberland, negara Inggris. Keluarga besar ini terdiri dari seorang ayah yang bernama John Pollock, seorang ibu bernama Florence Pollock, 3 buah hati laki-lakinya, lalu 2 putri kembar yang bernama Joanna berusia 11 tahun dan Jacqueline berusia 6 tahun dan 1 laki-laki bungsu. Keluarganya ini besar banget dan hidup normal kayak keluarga pada umumnya. Bahkan mereka hidup bahagia banget dengan penuh kasih sayang. Tapi itu semua tidak berlangsung lama cuy. Pada tanggal 7 Mei tahun 1957 si anak kembar Joanna dan Jacqueline itu lagi berjalan tuh di satu trotoar sambil bergandengan tangan. Pas itu mereka berdua lagi jalan mau menuju gereja. Tanpa mereka sadari tiba-tiba aja ada satu mobil ngebut naik ke trotoar dan langsung menabrak mereka berdua. Di tengah kepanikan, ada nih orang-orang yang lagi jalan ke gereja juga melihat kecelakaan ini. Setelah menelpon panggilan darurat, polisi, petugas medis, dan pihak berwajib semuanya langsung datang ke trotoar. Dan begitu mereka melihat situasinya, hati seluruh pihak berwajib dan juga orang sekitaran kayak maknyes sakit gitu. Karena
Joanna dan Jacqueline dilaporkan tewas seketika. Polisi langsung mengamankan si pengendara mobil yang kita sebut saja sebagai Fulana. Setelah pemeriksaan lanjut, diketahui Fulana tidak sengaja menabrakkan mobilnya ke trotoar yang pas lagi ada Joanna dan Jacqueline. Fulana bisa tidak sengaja menabrakkan mobilnya karena pada momen dia mengendarai mobil, sebenarnya dia lagi dalam pengaruh alkohol dan juga obat-obatan keras. Setelah digali lebih lanjut, Fulana ini ternyata punya masalah di keluarganya. Dikabarkannya dia waktu itu di hari itu baru aja selesai menghadiri pengadilan yang hasilnya dia itu kehilangan hak asuh anaknya dan juga tunjangan cerai. Dikarenakan stres banget, Fulana mengonsumsi alkohol dan juga obat-obatan dengan jumlah yang banyak, lalu mengendarain mobilnya. Rencananya Fulana adalah bakalan nyetir mobil lalu menceburkan dirinya ke jurang atau nabrak pohon lah. Di luar rencananya dia malah menabrakkan mobilnya ke Joanna dan Jacqueline yang lagi ingin pergi ke gereja. Begitu mengetahui Joanna dan Jacqueline meninggal dunia, John dan Florence, orang tuanya, ini sakit hati banget dong. Mereka nggak mengira kalau hari dimana buah hati mereka lagi mau ke gereja, malah jadi korban kecelakaan. Kasusnya Joanna dan Jacqueline juga menjadi sempat viral karena kasusnya mereka itu bener-bener kecelakaannya tuh kayak tragis banget lah. Banyak media yang mengcover kecelakaan Joanna dan Jacqueline dan juga banyak warga yang mengutuk Fulana, si pengendara mobil. Semeninggalnya Joanna dan Jacqueline, John dan Florence ini berkabung dong. Mereka berdua kehilangan dua orang putrinya di waktu yang bersamaan. Nah, di tengah masa-masa berkabung, Florence diketahui sering banget berkali-kali menangis dan memohon kepada Tuhan, berdoa ya, kalau dia ingin punya anak perempuan lagi. Florence dikabarkan juga resign dari pekerjaannya sebagai pengantar susu karena ingin fokus menjaga dan merawat keluarganya. Di lain pihak, John juga berduka, berkabung nih, tapi rada aneh. Jadi John sedih lah ya, dia kehilangan dua buah hatinya. Tapi di satu sisi lain, walaupun dia berduka, dia juga optimis dan percaya kalau Tuhan bakalan menghidupkan kembali Joanna dan Jacqueline. Pas Florence mengetahui kalau John berdoa dan berharap anaknya itu bakalan hidup kembali, dia protes dong. Florence protes karena doanya John itu kayak gak masuk akal. Kayak, lo serius berdoa dan meminta seperti itu kepada Tuhan? Lo beneran minta ke Tuhan untuk menghidupkan anak kita yang sudah meninggal? Lo ini kehilangan akal sehat atau gimana? Apakah lo saking berdukanya itu akal pikiran lo tuh jadi gak logis atau gimana nih? John membalikan lagi nih protesnya Florence. Waktu itu dia bilang dia emang bersedih, dia emang berduka, tapi dia masih punya akal sehatnya. Dia hanya optimis dan percaya kalau Tuhan bakalan menghidupkan kembali Joanna dan Jacqueline. Dan anehnya, setelah 8 bulan semeninggalnya Joanna dan Jacqueline, Florence hamil lagi dong. Dan untuk kali ini dia hamil anak kembar dan dua-duanya diketahui adalah perempuan. Pas John mengetahui Florence lagi hamil anak kembar, dia senangnya bukan main karena dia percaya kalau ini adalah caranya Tuhan menghidupkan kembali atau mereinkarnasi Joanna dan Jacqueline. Lalu pada tanggal 8 Oktober tahun 1958 lahirlah sepasang bayi kembar perempuan di keluarga mereka. John dan Florence menamai bayi kembar ini Jillian dan Jennifer. Nah, disinilah mulai rada aneh nih. Jadi pada saat Jillian dan Jennifer lahir, John kan bahagia banget karena dia percaya kalau mereka berdua adalah reinkarnasi dari Joanna dan Jacqueline. Awalnya Florence kayak nggak mau percaya. Palingan ini semua cuman sugestinya John aja. Palingan ini semua cuman kebetulan doang. Tapi pas Florence cek dahinya Jennifer, sang bayi, dia kayak memiliki tanda lahir yang bentukannya persis sama dengan bekas lukanya Jacqueline. Terus juga di punggungnya Jillian ada semacam tanda lahir yang sama persis seperti bekas kecelakaannya Joanna. Walaupun begitu, Florence masih belum percaya. Dia kayak palingan ini cuman cocok logi aja kok. Setelah proses bersalin selesai, John dan Florence membawa tuh Jillian dan juga Jennifer pulang ke rumah. Untuk selanjutnya mereka benar-benar menjaga Jillian dan juga Jennifer karena nggak pengen lah mereka kehilangan buah hatinya lagi. Dan selama tumbuh kembangnya Jillian dan Jennifer, John dan Florence kayak nggak pernah mention lagi nama Joanna dan Jacqueline. Kayak
mereka mau move on dari tragedi kecelakaan tadi. Saking pengennya untuk move on, keluarga besar ini mereka itu pada pindah keluar kota untuk memulai kehidupan baru yang lebih fresh. Sayangnya mereka nggak benar-benar bisa mendapatkan kehidupan baru yang lebih fresh karena ada beberapa peristiwa yang membuktikan kalau Jillian dan Jennifer adalah hasil reinkarnasi. Jadi pada saat udah settle di rumah yang baru ya, beberapa barang dari keluarga John dan Florence itu ada yang disimpan di loteng. Nah pas lagi main-main, Jillian dan Jennifer yang sekarang udah berusia 3 tahun kayak minta izin ke Florence untuk bermain dengan Mary dan juga Susan. Florence bingung, Mary dan Susan siapa? Perasaan kita baru aja pindah nih dan gak ada tuh anak tetangga atau sekitar yang bernama Mary dan Susan. Jillian dan Jennifer menjelaskan lebih lanjut kalau maksud dari Mary dan Susan adalah bonekanya mereka. Pas ini Florence langsung keinget, keluarga ini emang punya boneka yang dinamain Mary dan Susan. Tapi yang biasa memainkan dan menamai boneka tadi adalah almarhum Joanna dan Jacqueline. Florence bingung. Dia nanya balik nih kayak, kalian berdua tahu dari mana Mary dan Susan? Mereka berdua menjawab, kita berdua kan emang selalu bermain bersama Mary dan Susan. Nah, gak cuma di satu peristiwa boneka ini aja ya. Jillian dan Jennifer juga tahu kalau Florence itu pernah bekerja sebagai kurir pengantar susu. Dan seperti yang gue ceritain, Florence emang pernah tuh ya bekerja sebagai kurir pengantar susu. Tapi di masa ketika Joanna dan Jacqueline masih hidup. Begitu mereka berdua meninggal, Florence kan resign dari kerjaannya. Pas ini Florence bingung, kok Jillian dan Jennifer bisa mengetahui informasi ini jauh sebelum mereka lahir. Yang menurut gue agak-agak ngeri adalah ada satu momen nih dimana satu keluarga ini itu berkunjung lagi ke daerah Hexham, Northumberland, negara Inggris. Pas itu mereka lagi ada urusan administrasi sekaligus juga berkunjung ke rumah kerabat. Di perjalanan Jillian dan Jennifer itu mereka berdua kayak lagi saling ngobrol tuh. Florence nggak sengaja nih nguping obrolan mereka berdua. Pas Florence perhatikan lebih lanjut, ternyata Jillian dan Jennifer ini lagi saling bercerita kalau mereka pernah main di taman yang itu, pernah jajan di toko yang ini, dan sebagainya. Bahkan Jillian dan Jennifer nunjuk ke salah satu sekolah sambil bilang kalau mereka pernah bersekolah di sana. Nah, obrolan ini mulai meyakinkan Florence kalau Jillian dan Jennifer adalah benar reinkarnasi dari Joan dan Jacqueline. Tapi yang membuat Florence yakin dan juga merinding adalah pada saat mereka melewati trotoar tempat kecelakaannya Joan dan Jacqueline. Pas itu Jillian dan Jennifer saling ngobrol dan mereka bilang, bukankah ini tempat di mana kita pernah meninggal?